Aksi tawuran pelajar SMP sambil membawa senjata tajam pecah di kawasan Jalan Sunter Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dua kelompok pelajar SMP saling serang menggunakan senjata tajam. Bahkan satu orang pelajar yang tertinggal rekannya mengalami luka sabetan senjata tajam. Menurut warga, tawuran terjadi saat dua kelompok pelajar tiba-tiba papasan di jalan hingga terjadi adu senjata tajam. Bahkan salah satu pelajar yang panik nekat membawa kabur motor pengendara yang ditinggal akibat terjebak di tengah tawuran. Warga mengaku kejadian ini membuat resah karena seringnya tawuran para pelajar dengan menggunakan senjata tajam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dari video amatir tampak seorang pria berinisial R melakukan penganiayaan korban IS. Ironisnya pelaku R memukul dan menendang korban di hadapan istri dan anaknya. Korban alami luka memar di muka dan bibir. Aksi penganiayaan ini terjadi di rumah korban di Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Selatan, Pariaman, Sumatera Barat. Video viral setelah istri korban merekam dan menyebarkannya di media sosial. Saat kejadian, pelaku juga didampingi oleh petugas dari salah satu bank yang ada di kota Pariaman tersebut. Setelah adanya laporan korban, pelaku R menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pariaman. Diduga aksi penganiayaan dipicu masalah utang piutang yang mengakibatkan korban IS mengalami luka memar di bagian muka dan bibir. Ya, korban datang ke Polsek melaporkan bahwasannya dia dianiaya oleh si Ridwan. Sesuai dengan laporan, kami Polsek menanggapi dan melaksanakan sesuai dengan SOP. Selain memeriksa pelaku, polisi juga masih memeriksa saksi dan menunggu hasil visum. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Itu anak lihat kan itu anak babi dah makan weh kesana kau Om Prof di kayu kau ke bawah Om Prof kesana Warga kelurahan 2 Kota Ternate, Maluku Utara panik dan histeris saat seekor babi hutan menyerang bocah 4 tahun Dahlia yang sedang bermain di halaman rumah. Ibu korban yang mendengar jeritan langsung berupaya menyelamatkan sang anak dari gigitan babi. Meski sudah dipukuli dengan kayu, namun babi tetap beringas menggigit bocah yang sudah tak berdaya dan menyeretnya. Setelah terlepas, babi hutan malah menyerang ibu korban. Warga sekitar pun membantu dengan terus memukuli babi hingga lemas dan mati. Akibat insiden ini, sang anak alami luka serius di paha dan bahu, sementara ibunya alami luka gigitan di kaki. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Busori Ternate untuk perawatan medis. Sementara bangkai babi hutan jadi tontonan dan langsung dikubur warga. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Selamat pagi Anita, bagaimana kabar hari ini? Tentunya ceria, semangat, tidak terasa sudah mau jelang akhir pekan kita. Betul ya, ceria cerah seperti baju kamu seperti hari ini kuning gitu kan. Jumat berkah. Jumat berkah. Betul sekali. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Anita Dewi. Dan saya Megalatu, inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama, jasad lansia korban pembunuhan yang dicor di saluran air ruko di Pulau Gadung dievakuasi petugas. Petugas telah menetapkan pelaku pembunuhan terhadap majikannya di dalam ruko sebagai tersangka. Menggunakan peralatan lengkap, petugas damkar menggali saluran air tempat jasad korban pembunuhan JS 69 tahun dikubur di Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Saat pembongkaran, polisi menghadirkan pelaku ZA 35 tahun yang diringkus di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Pembunuhan ini bermula saat pelaku hendak menagih gaji pada korban sebesar Rp900.000. Namun korban malah menamparnya hingga pelaku melakukan penyerangan balik. Korban pun akhirnya tewas. 2 hari setelah kejadian, jasad dikubur dalam saluran air ruko lalu dicor. Selanjutnya pelaku menguras rekening korban sebesar Rp50 juta. Pelaku mengetahui PIN ATM lantaran dirinya merupakan orang kepercayaan korban. Untuk kondisi mayatnya masih utuh, cuman karena memang udah agak lama, udah kurang lebih sekitar seminggu, jadi udah tercium aroma-aroma yang kurang sedap. Pak, itu tubuhnya langsung dimasukin dicor, terus apa ada lapisan kayak karung apa gimana? Jadi lapisan bawah itu tubuhnya, kemudian ditumbuk pasir, lalu kemudian ditutup hebel juga, kemudian langsung dicor. Begitu. Evakuasi berlangsung hampir 1 jam dan jasad dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Selain itu, petugas turut mengamankan barang bukti, salah satunya alat perkakas berupa cangkul. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan pelaku curanmor digagalkan alarm yang terkoneksi dengan kamera pengawas di sebuah rumah warga yang berlokasi di Jalan Haji Paih, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Alhasil pelaku kocar kacir saat mendengar bunyi alarm. Kamera CCTV merekam pelaku curanmor yang mendatangi rumah warga di Jalan Haji Paih, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Usai pelaku membuka pagar rumah, tiba-tiba alarm berbunyi hingga ia panik dan melarikan diri. Pemilik rumah pun sempat berteriak maling agar warga berdatangan. Sebelumnya, pemilik rumah sempat curiga melihat 2 orang yang mengendarai motor nampak mengamati rumahnya. Para pelaku sempat merusak gembok pagar sebelum beraksi. Korban berinisiatif menyetel alarm pada CCTV agar merasa aman. Korban mengaku wilayahnya memang kurang aman karena sebelumnya aksi pencurian juga pernah menimpa tetangganya. Orang sih lewat mondar-mandir tuh sekitar, kita udah ngecek CCTV sebelumnya tuh jam 12:30 tuh udah ada yang mondar-mandir. Kita curiga nih karena dia nengok ke rumah mulu. Nah, jam 2:30 ada notifikasi dari handphone. Kita kan connect nih CCTV ke handphone. Jadi kalau ada pergerakan orang, itu alarm langsung bunyi. Selain itu, akses jalan di perumahan tersebut memiliki banyak cabang sehingga memudahkan pelaku melarikan diri. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Warga negara asing asal Singapura tewas di halte bus Transjakarta Tanjung Duren Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Guna memastikan penyebab kematian, jasad dibawa ke RSCM. Jasad pria warga negara Singapura berusia 45 tahun ditemukan tergeletak di halte bus Transjakarta Tanjung Duren Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Polisi pun menggelar olah TKP dengan memeriksa kondisi jasad korban. Akibatnya, selama olah TKP, halte bus Transjakarta terpaksa ditutup sementara. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan di tubuh bagian luar. Guna mengetahui penyebab kematiannya, jasad dibawa ke RSCM untuk diautopsi. Warga negara asing Singapura, karena kan kita menemukan beberapa identitas di tasnya, terus yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan warga negara Singapura. Kasus ini pun sudah ditangani kepolisian sektor Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian ratusan butir telur terekam CCTV di Malang, Jawa Timur. Para pelaku diduga mencuri akibat pengaruh minuman keras. Tiga remaja yang berboncengan motor melakukan aksi pencurian telur ayam di depan rumah warga Jala Laksamana, Marta Dinata, Malang. Total ada 480 butir telur senilai Rp1 juta dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini pun viral. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap 2 pelaku trio dan GS yang masih berstatus pelajar SMA. Sementara 1 pelaku masih buron. Hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk.
Hasil pencurian dilakukan untuk dijual kembali dan uangnya dibelikan minuman keras. Dari hasil keterangan tersangka, mereka masih melakukan satu kali ini. Telurnya masih kami simpan Pak, karena ada beberapa yang busuk. Kalau rencana dari pelaku sendiri setelah mencuri mau dijual atau gimana Pak? Ya karena iseng masih taruh rumah lah waktu itu. Belum sempat dijual. Mau dipikir mau dijual. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 364 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang santri yang masih di bawah umur jadi korban pencabulan yang dilakukan oleh oknum pengajar di pondok pesantren di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aksi itu diakui sudah sebanyak 3 kali dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Seorang ustadz W hanya tertunduk saat digiring petugas Mapolresta Cirebon. Pelaku yang sehari-hari mengajar di salah satu pondok pesantren di Cirebon ini ditangkap lantaran telah melakukan aksi asusila terhadap anak didiknya. Hasil pemeriksaan, pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya di lingkungan pondok pesantren sebanyak 3 kali. Aksi bejatnya dilakukan saat santri lainnya sedang melaksanakan kegiatan belajar. Pelaku mengaku aksinya sudah dilakukan sejak November 2024. Anak korban ini itu dipanggil oleh pelaku. Setelah dipanggil, disuruh melakukan kegiatan, kemudian pelaku ini menyuruh melakukan kepada anak korban ini untuk memegang atau melakukan pelecehan seksual lah kepada si pelaku ini. Polisi mengimbau apabila ada korban lainnya bisa segera melapor. Pelaku pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sejumlah tempat prostitusi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 13 PSK dan 5 muncikari diamankan. Tim Satreskrim Polres Pasuruan Kota merazia tempat prostitusi di Karanganyar, Kecamatan Lekok, dan Karanganyar, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hasil penggerebekan 24 orang, 13 diantaranya sebagai PSK dan lelaki hidung belang terjaring razia. 5 diantaranya diduga kuat sebagai muncikari dan dibawa ke Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, kelima muncikari ditetapkan sebagai tersangka, terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Sementara para PSK dan pria hidung belang menjalani pendataan dan pembinaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 7 tahun ditemukan tewas di sebuah kolam galian di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga bocah malang ini alami pelecehan seksual lalu dibenamkan di kolam oleh tetangganya. Zara, bocah perempuan 7 tahun ini, ditemukan keluarga dan warga setempat di dalam kolam galian C tak jauh dari rumahnya di kawasan Dusun 6, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bocah malang tersebut ditemukan tak bernyawa tanpa mengenakan celana. Petugas Inafis Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan yang tiba langsung melakukan olah TKP dan memeriksa tubuh korban. Kakak kandung korban sempat menaruh curiga pada tetangganya, D, 19 tahun, yang berpura-pura memancing di kolam saat keluarga mencari korban. Saat ditemukan, kondisi leher korban masih terjerat tali dan wajah penuh lumpur. Sini dapatnya, kepalanya di bawah. Mukanya ini lumpur semua, hitam, mulutnya masuk semua lumpur. Ini kalung ini lehernya diikat pakai benang nilon. Pakai anduk diikat juga, pokoknya jerat lah biar nggak bisa buka. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk autopsi, sementara terduga pelaku yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Diduga gara-gara hutang piutang di bank, seorang pemuda di kota Pariaman, Sumatera Barat tega menganiaya seorang laki-laki di hadapan istri dan anaknya. Ya, penganiayaan tersebut itu viral setelah istri korban merekam dan juga menyebarkannya di media sosial. Dari video amatir tampak seorang pria berinisial R melakukan penganiayaan korban IS. Ironisnya pelaku R memukul dan menendang korban di hadapan istri dan anaknya. Korban alami luka memar di muka dan bibir. Aksi penganiayaan ini terjadi di rumah korban di Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Selatan, Pariaman, Sumatera Barat. Video viral setelah istri korban merekam dan menyebarkannya di media sosial. Saat kejadian, pelaku juga didampingi oleh petugas dari salah satu bank yang ada di kota Pariaman tersebut. Setelah adanya laporan korban, pelaku R menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pariaman. Diduga aksi penganiayaan dipicu masalah utang piutang yang mengakibatkan korban IS mengalami luka memar di bagian muka dan bibir. Ya, korban datang ke Polsek melaporkan bahwasannya dia dianiaya oleh si Ridwan. Sesuai dengan laporan, kami Polsek menanggapi dan melaksanakan sesuai dengan SOP. Selain memeriksa pelaku, polisi juga masih memeriksa saksi dan menunggu hasil visum. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil bak terbuka yang mengangkut 8 orang terguling di Jalan Raya Kabupaten Desa Batangdaya, Sumeneb, Jawa Timur. Seluruh penumpang alami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Warga berupaya menolong korban kecelakaan mobil bak terbuka yang terguling di tikungan Jalan Raya Kabupaten Kecamatan Batang, Sumeneb, Jawa Timur. 8 penumpang lansia dan anak yang merupakan warga asal Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan alami luka-luka. Sebelumnya mobil pickup melaju dari arah Kecamatan Batu Putih menuju Kecamatan Dungkek. Namun saat tiba di tikungan menanjak Desa Batang, mobil tidak kuat menanjak hingga akhirnya terguling. Penumpang masih menjalani perawatan medis di RSUD Sumeneb dan Puskesmas Batang. Diduga mobil pickup yang mengangkut 8 orang tersebut tidak layak jalan. Belasan siswa sekolah dasar alami mual, pusing, dan muntah terpaksa dilarikan ke puskesmas di Takalar, Sulawesi Selatan. Diduga para siswa usai menyantap makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah saat jam istirahat. Belasan siswa SD Negeri 58 Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini terpaksa dilarikan ke IGD Puskesmas untuk menjalani perawatan intensif. Para siswa tersebut mengeluh sakit perut, pusing hingga muntah usai mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Menu saat itu berupa nasi, ikan, tahu, dan pisang. Diduga mereka mengalami gejala keracunan makanan. 13 siswa dilarikan ke puskesmas guna perawatan intensif pada Rabu 26 Februari 2025. Sementara 2 siswa lain alami gejala ringan. MBG di SDN 58 Lengkese merupakan kedua kalinya. Puskesmas? Iya, langsung di puskesmas, tidak ke sekolahnya aja. Saat itu di puskesmas kondisi Pardi bagaimana kan? Saat kita lihat. Sakit perut, di situ. Iya, langsung menangis, dikasih mie obat. Istirahat, mereka makan, kemudian setelah 3 jam barangkali kemudian sudah ada anak yang mengeluh, ada yang sakit perutnya, ada yang sakit kepalanya. Guna mengetahui penyebab dugaan keracunan, pihak sekolah mengambil seluruh sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium di Makassar. Kini kondisi seluruh para siswa telah membaik dan dipulangkan ke rumah. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukbah iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, asap hitam membumbung tinggi dari Kompleks Kilang Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah, Kamis siang. Asap tersebut berasal dari sluge atau endapan lumpur sisa minyak mentah dari salah satu tangki yang sedang dalam perawatan. Kepulan asap hitam muncul dari salah satu tangki di kilang Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah, Kamis siang. Meski kepulan asap hitam membumbung tinggi, namun tak terlihat kobaran api. Asap hitam ini berasal dari flashing atau percikan api saat dilakukan pembersihan dari slag atau endapan lumpur di dalam tangki sehingga tidak menimbulkan kobaran api. Tangki dalam keadaan kosong tak terisi BBM atau minyak mentah. Setelah dilakukan pendinginan selama 4 jam, kepulan asap yang keluar dapat dikendalikan. Pihak Pertamina masih melakukan penyelidikan terkait munculnya api dari endapan lumpur sisa minyak mentah dari tangki yang tidak sedang beroperasi tersebut. Itu dilakukan pembersihan slat atau lumpur yang ada di dalam tangki. Di sini ada asap, ada api kecil di situ. Ini bukan dari peralatan kilang yang beroperasi. Karena tangki ini memang idle atau tidak beroperasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan tidak berpengaruh terhadap jalannya produksi di kilang Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Hedi Susanto Anyus melaporkan. Pemirsa, imbas dugaan pengoplosan BBM Pertamax, Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian ESDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina di Cibubur, Jakarta Timur siang tadi. Sampel BBM hasil sidak selanjutnya akan diuji laboratorium. Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian ESDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis. Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi 12 Bambang Haryadi bersama pihak Lemigas untuk melakukan uji sampel terhadap bahan bakar minyak Pertalite dan Pertamax guna menguji dugaan pengoplosan BBM. Pihaknya mengambil sampel bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang berwarna hijau dan membandingkan dengan sampel bahan bakar RON 92 atau Pertamax. Hasil pengujian sampel menunjukkan spesifikasi warna yang berbeda, yakni BBM Pertamax berwarna biru. Dari hasil sidak disimpulkan tidak ada skema pengoplosan bahan bakar minyak atau dijual di SPBU Pertamina melakukan blending bahan bakar untuk meningkatkan kualitas BBM. Nah ini nih yang harus digarisbawahi Mbak, jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Peraturan pemerintah pun membolehkan. Jadi skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan, gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Selanjutnya, sampel bahan bakar minyak dari SPBU Pertamina hasil sidak DPR bersama Lemigas akan diuji laboratorium guna mengecek kualitas BBM yang diedarkan ke masyarakat. Di Jakarta, Amrina Rida, Surya Lisanto, Ayus melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Mega, jelang Ramadan warga melakukan tradisi ciblonan dan pengambilan air dari 7 mata air di Purbalingga, Jawa Tengah. Iya, 3 gunungan hasil bumi pun diarak sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ratusan warga saling berebut gunungan hasil bumi, nasi kuning, dan jajanan pasar usai diarak keliling desa Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Aksi rebutan ini menjadi bagian dari prosesi bersih sumber rutin atau ciblonan yang digelar jelang puasa. Selanjutnya warga melakukan pengambilan air bersih dari 7 sumber mata air, lalu dibagikan ke warga yang mengikuti prosesi. Tradisi ciblonan merupakan tradisi permainan air yang menepak-nepakkan telapak tangan di air hingga menimbulkan bunyi. Sedangkan mandi di sumber dipercaya sebagai ritual membersihkan diri agar bisa menjalankan puasa Ramadan dengan hati bersih. Rebutan banget itu. Kenapa sih sampai rebutan kayak gitu? Ya pengennya kan punya banyak. Macam-macam itu loh, ada buah, ada sayur, ada apa segala macam. Kenapa? Bentuk berkah apa gimana? Alhamdulillah dapat berkah insya Allah.
Allah. Harapannya lancar puasanya, rezekinya juga lancar, sehat selamat. Warga mengaku tradisi menjaga kebersihan diri jelang puasa ini menjadi simbol penjagaan 7 mata air yang menjadi sumber kehidupan warga di Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo didampingi Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Di tengah guyuran hujan, Presiden Prabowo Subianto didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 melakukan apel dengan menumpangi mobil komando. Ketiga kompak mengenakan seragam Komkat untuk mengikuti apel senja yang digelar di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Selain diikuti kepala daerah, parade senja ini juga dihadiri oleh para wakil kepala daerah dan para menteri Kabinet Merah Putih. Pemirsa, sebelumnya para wakil kepala daerah mulai mengikuti retret di Akmil Militer, Akademi Militer Magelang maksud kami. Mereka menyusul kepala daerah yang telah hadir 1 minggu sebelumnya. Ratusan wakil kepala daerah ini menyusul para kepala daerah yang sudah mengikuti retret sejak 21 Februari lalu. Mereka mengaku antusias mengikuti retret yang akan berlangsung selama 2 hari hingga 28 Februari 2025. Sejumlah menteri pun memberikan materi di retret pembekalan seperti Tengku Rifki, AHY, dan juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, selesai kita nanti akan geser. Cuma hari ini memang agak lain karena ada wakil kepala daerah yang datang. Sudah bergabung tadi jam 9. Mereka sudah memasukin materi. Apalagi kita menghadapi era yang bulan yang krusial, Ramadan, Lebaran itu sangat spesifik. Kebutuhan pokok harus kita adakan. Kita jaga tentang inflasi daerah, kemudian transportasi untuk pulang mudik. Itu harus kita persiapkan matang-matang. Makanya kita bersyukur pelantikan segera dan kita bisa segera kerja. Retret dirancang memperkuat sinergi antar pemerintah pusat dan daerah menjalankan program pembangunan nasional. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 11 kader terbaik Partai Perindo resmi dilantik menjadi wakil bupati di berbagai daerah. Para kader partai pimpinan Angela Tanusudibio ini akan berjuang keras untuk mewujudkan kesejahteraan bagi daerahnya masing-masing. Selain 6 kader yang menjadi bupati, Partai Perindo juga berhasil mengantarkan 11 kadernya menjadi wakil bupati di berbagai daerah. Salah satunya Gustianto yang menjadi wakil bupati Seluma yang berjanji akan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta fokus melakukan pembangunan infrastruktur. Dengan kabupaten yang baru, kita akan mengutamakan infrastruktur. Artinya infrastruktur ini merupakan urat nadi perekonomian. Oleh karena itu kita ingin mensejahterakan rakyat, tentunya di infrastruktur itu titik awalnya. Kita mau mengejar kesetaraan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di khususnya di Bengkulu, umumnya di Indonesia. Itu yang pertama. Dengan terpilihnya 11 wakil bupati dari kader Partai Perindo siap bersinergi dengan bupati dan pemerintah pusat untuk membawa daerahnya menjadi maju dan sejahtera sesuai dengan visi misi Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pupuk Indonesia melakukan digitalisasi mulai dari produksi, distribusi, hingga penyaluran sampai di tiap kios seluruh Indonesia. Lebih dari 26.000 kios sudah terapkan aplikasi digital tembus pupuk bersubsidi, mudahkan para petani.
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia karena menentukan kesehatan dan kecerdasan. Indonesia sendiri memiliki potensi pertanian yang besar dan terus berupaya meningkatkan ketahanan pangannya. Mendorong produktivitas tanaman pangan nasional, salah satu upayanya adalah menjaga ketersediaan dan aksesibilitas bagi para petani. Lantas, apakah pupuk bersubsidi sudah tepat sasaran? Pupuk subsidi diberikan pada semua petani, termasuk petani lembaga masyarakat desa hutan. Petani yang berhak mendapat pupuk subsidi harus memiliki luas lahan maksimal 2 hektar, tergabung dalam kelompok tani, dan menyusun ERDKK, elektronik definitif kebutuhan kelompok. Tahun 2025, alokasi subsidi pupuk yang diberikan pemerintah sebanyak 9,5 juta ton. Mulai 1 Januari 2025 pun, petani sudah bisa membeli pupuk dengan harga HET yang ditetapkan pemerintah. Sementara pupuk subsidi 2025 diberikan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, kopi, dan singkong. Kontribusi pupuk Indonesia tidak hanya terbatas pada produksi pupuk, melainkan juga pada inovasi, digitalisasi, dan komitmen untuk berkelanjutan. Di lahan pertanian seperti ini, pendistribusian pupuk yang tepat menjadi faktor penunjang utama untuk menghasilkan hasil panen yang berkualitas bagi para petani. Mudah dan lebih efektif gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita, itu sudah didaftarkan dahulu oleh penyuluh pertanian. Area kita sudah di plotting berapa luasnya, nanti daftarkan di pemerintah, dinas pertanian. Jadi enak, kita udah jatah kita tidak diganggu oleh orang lain. Gitu. Penggunaan aplikasi iPubers di kios mempermudah petani menembus pupuk bersubsidi. Pemilik kios pupuk dapat langsung melakukan verifikasi data KTP petani secara real time. Dengan inovasi ini, petani tak lagi kesulitan, serta pemilik kios pun dimudahkan. Sementara manfaat lain bagi pemerintah dapat meminimalisir risiko penyimpangan atau pupuk diterima orang yang tidak berhak. Data penerima dapat diverifikasi dengan lebih akurat dengan meningkatkan transparansi penyaluran pupuk bersubsidi. Manfaatnya ya lebih ke tepat sasaran, terus juga kuota yang ada yang tersedia juga terserap lebih cepat gitu, sesuai dengan musim tanam yang berjalan. Kita tidak perlu mencari-cari si petani ada di kelompok mana, kita dengan menginput nama petani saja sudah muncul di aplikasi itu. Pengawasan itu sudah kami lakukan secara efektif menggunakan digitalisasi, mulai dari produksi, distribusi, penjualan, sampai penyaluran ke tingkat kios yang bisa kita pantau secara real time dan secara digital. Ini menjadi penting atau menjadi inovasi kami di Pupuk Indonesia. Dengan adanya inovasi digital, kendala pendistribusian pupuk subsidi seperti keterlambatan pengiriman dan potensi penyalahgunaan dapat dideteksi dini. Penerapan teknologi ini pun menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pupuk tersedia tepat waktu, tepat sasaran. Petani Indonesia semakin makmur dan ketahanan pangan terwujud. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Wenda Nura, Jaga Samsa, melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, diduga rem tak berfungsi saat turun bukit, sebuah bus wisata yang membawa pejabat pemerintah daerah Thailand mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan 19 orang tewas. Beginilah kondisi bus dan suasana TKP pasca kecelakaan maut yang menyebabkan 19 orang tewas di Provinsi Prachinbur sebelah timur ibu kota Bangkok. Kendaraan itu merupakan salah satu dari 3 bus tingkat yang membawa pejabat pemerintah daerah Thailand dalam perjalanan wisata. Diduga rem tak berfungsi saat jalanan menurun, bus langsung keluar jalur hingga terguling. Sebanyak 49 orang berada di dalam bus saat kecelakaan dan para korban selamat telah dibawa ke 2 rumah sakit untuk dirawat. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut tersebut.
Pemirsa, atlet biliar putri Angeline Tikoulu ini sukses menjuarai turnamen Bobsleigh Pool Men and Women 2025 Seri 1 Jakarta kategori putri. Angeline mengunci gelar juara usai mengalahkan Angelica dengan skor 7-5 di partai final. Turnamen kategori Putri Bobsleigh Pool Men and Women 2025 Seri 1 Jakarta yang digelar di Pro Billiard Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat memasuki babak final yang mempertemukan dua pebiliar putri tangguh Indonesia, yakni Angeline Tikoulu dari klub Carabao dan Angelica dari klub GRX. Kedua pebiliar putri andalan Indonesia ini bertanding sangat sengit di babak final. Saling kejar skor terjadi sepanjang pertandingan. Hingga akhirnya Angeline Tikoulu berhasil mengatasi Angelica dengan skor tipis 7-5. Lumayan haru sih, karena terus terang belakangan aku lumayan struggle gitu di permainanku sendiri gitu. Jadi ini kayak big reward. Aku bangga dan salut juga sama PB. Maksudnya big apresiasi juga untuk PB Popsi, untuk Pak HT dan MNC Group semuanya untuk kayak udah buat event kayak gini. Ini sebuah harapan besar bagi kita, sesuai dengan harapan event ini untuk merangsang seluruh atlet yang baru ya, dan itu sudah dapat kita lihat di event kali ini khusus untuk kelompok putri. Jadi ini cukup baik. Kejuaraan Bobsleigh Pool Men and Women 2025 diharapkan dapat menjadi ajang yang positif untuk mengasah kemampuan para pebiliar Indonesia yang dapat menjadi modal persiapan dan bekal untuk berlaga pada kejuaraan biliar internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024-2025 pekan ke-7 kembali digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua. 10 tim bertarung dengan sengit demi meraih 3 poin untuk dibawa pulang. Di laga pertama, pada lanjutan Liga Futsal Profesional 2025 pekan ke-7, menyuguhkan pertandingan sengit antara Black Steel melawan Cosmo JNE. Di awal pertandingan, Cosmo JNE lebih dulu menghasilkan gol, namun tim tuan rumah Black Steel FC terus melawan dan akhirnya bisa mencukur Cosmo JNE dengan skor 4-1. Pada laga kedua, tim Favage Banua FC bertemu unggul FC asal Malang. Sempat unggul di awal laga, Favage Banua FC harus puas dengan keunggulan unggul FC 1-2 hingga laga usai. Di pertandingan ketiga, Rafeli FC melawan Pangsuma FC. Laga berlangsung sengit, namun Pangsuma terus menekan dan berhasil melakukan pesta gol ke gawang Rafeli FC. Hasilnya, Pangsuma FC unggul telak atas Rafeli FC dengan skor 9-0. Di laga selanjutnya, Halus FC bertemu dengan Bintang Timur Surabaya. Halus FC membutuhkan kemenangan untuk bangkit dari posisi bawah klasemen terus menekan Bintang Timur Surabaya. Namun Halus FC harus puas dengan kemenangan Bintang Timur Surabaya dengan skor 2-9. Di laga terakhir, Tiga Raja United bertemu dengan Moncong Bulo FC. Kedua tim bermain saling menekan di babak pertama, namun belum membuahkan hasil. Di babak kedua, Rizky Hidayatullah dari Tiga Raja United berhasil memecah kebuntuan. Namun Moncong Bulo terus menyamakan angka, hingga skor akhir kedua tim harus berbagi poin dengan skor 2-2. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, siapa sih yang tidak suka coklat? Nah, makanan manis dari biji kokoa ini tentunya banyak disukai, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Iya, di Bintaro, Tangerang Selatan kita bisa belajar proses pengolahan coklat dari awal panen kakao hingga mencetaknya menjadi coklat siap santap. Mengisi waktu libur bersama keluarga dengan belajar proses terciptanya sebuah coklat tentunya sangat seru dan menarik nih. Bertempat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, kita dapat melihat dari dekat proses pengolahan makanan manis yang disukai segala usia ini dengan field trip berkebun coklat. Diawali dengan memetik buah kakao, kemudian diambil bijinya untuk dikeringkan. Anak-anak pun diberikan kesempatan mencicipi bagaimana rasa buah kakao
Dan ternyata rasanya tidak semanis coklat yang sudah jadi. Selanjutnya, coklat yang sudah jadi kemudian dilelehkan hingga dituang ke cetakan. Dan jangan lupa berikan topping di atasnya ya. Setelah itu jangan lupa juga simpan coklat di lemari es kurang lebih 20 menit hingga beku sempurna. Iya. Tadi ketemu teman-teman banyak? Iya. Oke deh. Dan aku juga suka DIY-nya. DIY tadi DIY apa? Gajah. Gajah. Ini rumah keluarga kami, kurang lebih udah 12 tahun ada. Ternyata ada pohon ajaib yaitu buah kakao gitu. Yang sebenarnya udah gede dan produktif juga. Kemudian akhirnya kami baru belajar pas pandemi untuk mengolah, memanfaatkan, dan juga akhirnya dibagikan gitu, kebahagiaan coklatnya. Seluruh peserta sangat menikmati proses pembuatan coklat dan tentu saja dapat melatih motorik dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi si kecil. Jadi ini startnya mulai usia 2 tahun sampai 15 tahun untuk pesertanya. Itu untuk sensori, motorik ya, sensori dan juga motorik serta pendidikan di luar dari sainsnya matematika. Sebenarnya ini ada STEM-nya juga sih, jadi ada sainsnya juga untuk pengenalan. Enak banget, rasanya nggak kalah sama coklat-coklat luar negeri. Walaupun ini buatan sendiri, tapi ini enak banget, rasanya manisnya pas, nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit juga. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba wisata edukasi, belajar coklat, membuat coklat berbeda dari biji kakaonya, langsung aja datang ke The Kebun. Dari Tangerang, Nora Syafika bersama juru kamera Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Salah satu outlet ramen ternama di Indonesia kembali membuka cabang. Tak hanya menikmati mie ramen, pengunjung juga dimanjakan dengan menu sushi. Pecinta mie pasti tak asing lagi dengan ramen. Nah, salah satu restoran ramen terbesar di Indonesia kembali membuka cabang barunya di salah satu mal di kawasan Jakarta Utara. Kali ini ramennya bekerja sama dengan Sushia memberikan beraneka ragam hidangan, mulai dari mie ramen hingga sushi. Pengunjung dapat menikmati legendary chicken ramen, chicken miso ramen, dan chicken hot ramen, serta hidangan lain seperti sushi nigiri, gunkan, salmon sashimi, dan tuna sashimi. Tentunya dengan harga terjangkau. Ada ramennya, ada Sushia juga. Karena kedepannya ramennya dan Sushia atau Daya Group sendiri itu akan mengembangkan ramennya Sushia-nya gitu. Menu ramen dan sushi dijadiin satu, which is semuanya jadi bisa langsung makan di satu tempat sekaligus gitu. Di bulan Ramadan, Ramennya Sushia juga memberikan sejumlah promo menarik untuk pengunjung, seperti takjil gratis dan promo bundling spesial untuk momen berbuka puasa bersama keluarga. Dari Jakarta, Muharlin, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ekor buaya peliharaan warga sepanjang 1 meter lebih dievakuasi damkar di Bekasi, Jawa Barat. Petugas kesulitan mengevakuasi buaya lantaran pergerakannya dan mengkhawatirkan kaca akuarium pecah. Tim damkar mengevakuasi 2 ekor buaya sepanjang 1 meter lebih dari akuarium warga di kawasan Bintara 9, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Petugas harus ekstra hati-hati saat masuk ke dalam akuarium guna menutup mata dan mengikat kedua ekor buaya. Evakuasi dilakukan lantaran akuarium yang sempit hingga dikhawatirkan kaca pecah dan berdampak kepada warga. Kedua ekor buaya ini awalnya dipelihara dari kecil hingga terus membesar. Sementara setelah pemiliknya meninggal, tidak ada yang memberinya makan lagi. Sebelumnya, warga mengaku kedua ekor buaya pernah kabur hingga membuat warga khawatir kejadian akan terulang lagi. Pernah yang kecil, yang bawah. Oh, iya. Itu berarti bayain warga dong, Bapak? Iya, dari lepasnya malam-malam waktu itu. Bikin panik warga juga dong pas lepas, Pak? Bikin panik. Pak, sebenarnya khawatir nggak sih dengan keberadaan buaya di lingkungan
perumahan kayak gini? Khawatir juga Mbak kalau itu. Khawatir. Kan banyak anak kecil di dalam gangnya. Banyak anak kecil ya. Evakuasi berjalan 1 jam hingga buaya bisa dibawa ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains Pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama Aulina Iyasya. Saya Megalatu. Dan saya Anita Dewi undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.